Nanti jisim latif ketika jenengan meninggal warnanya merah. Dominasi warnanya merah sebagai ciri. Nggih, dia kurang bagus dalam menjalani hidup. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudian tahap selanjutnya adalah mengenal yang namanya goibnya nafsu amarah. Goibnya nafsu amarah, ada goibnya, yang nafsu itu goib, nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan. Jadi karakter nafsu itu nggak kelihatan dan selalu mengembangkan dirinya di dalam hati kita sesuai dengan kebutuhan kita. Begitu karakter dari nafsu kita, sifat dari nafsu kita. Ini membicarakan goibnya nafsu marah. Nah, nafsu amarah ini aslinya berwarna merah, artinya cahaya merah. Cahaya merah yang ada di dalam hati. Kenapa di dalam hati, Kang? Ya tadi di awal, ketika ruh ini sudah diberi kodrat dan iradat sama Allah, dibekali nafsu dan akal, ruh diturunkan. Nafakhtu fihi mir ruh itu diturunkan, ruh masuk ke apa? Ke jantung, nafsu masuk ke kolbu, ya, ke hati, akal masuk ke otak. Nah, berarti nafsu kita bersemayam di dalam hati. Ya. Awas lu, ini juga masih salah gambarnya, bukan lope-lope itu. Ini masih salah, segitiga tak beraturan. Okay. Artinya di sini jelas nafsu itu bersemayam di dalam hati kita ya. Nah, berarti di dalam hati kita ada goibnya. Goibnya siapa itu? Goibnya nafsu. Nah, merah, ada cahaya di hati kita, warnanya merah. Lah inilah namanya goibnya nafsu amarah. Karena di dalam hati itu ada nafsu-nafsu, maka dimungkinkan nafsu amarah kita bergabung dengan 6 nafsu lainnya. Benar nggak? Bergabung dengan 6 nafsu lainnya. Lah maka ketika bergabung, nah, goibnya di dalam hati berubah-ubah. Itu sifat hati, sederek. Muqallibal qulub, berbolak-balik. Nah, dikarenakan di sana berubah-berubah warna cahaya nafsunya atau goib nafsunya. Nah, niku. Nah, di sini saya terangkan. Yang kedua, ketika hati kita itu warnanya dominan merah menghitam, berarti nafsu amarah sedang bergabung dengan nafsu lawamah. Tadi itu namanya gabungan nafsu lawamah sama amarah. Nggih. Mak, priben sih mak? 10 jam ki ya. Nggih, ora mangan-mangan ki. Kempong ki, Mak. Sabar jejung, lho. Babanire durung teka, duit wis langka. Nggih. Beras aja lho. Periksa dewek ning pawon ana beli. Lho, krokol yang namanya ngembang nggih. Kebutuhan wong kempong ya, Mang.
Mangan pengen nggih. Oke. Akhirnya apa? Dia berkembang nafsu amarah. Mengkel. Akhirnya ada gabungan dari amarah ke lawamah. Loh, mengkel. Mending bisa nahane sih. Nggih. Kadang manting lawang, kadang gebrok apa? Meja. Ini ngembok kok bisa mengkono nafsu apa? Amarah dan sebagainya lah. Katakanlah perpaduan antara lawamah dan amarah. Oke. Dan sampean lagi ngacapara ngomong, Jawane sih lagi pinter-pinteran. Karena sampean nggih ngacapara cangkeme iki. Ya. Terus dipandang oleh yang mendengarkan itu salah. Disalahkan. Peng manjing ning kuping nggih. Kan pintunya dari telinga, dominasi begitu. Enggak terima, marah jenengan. Waduh argumen bahkan berdebat, bahkan sampai banting-bantingan piring karo gelas. Iki gabungan dari lawamah sama amarah. Nah, warna hatinya saat itu sedang apa berarti? Merah menghitam. Nah, itu. Bagaimana pengaruhnya? Ya, pengaruhnya hebat di luar dirinya. Marah-marah. Oke. Nah, untuk dirinya pribadi bahaya. Bahaya, berpas-pas bahayanya, bertingkat-tingkat bahayanya. Bahaya yang terakhir adalah terbunuh dengan nafsu amarahnya sendiri. Itu terakhir. Apa? Bisa manusia terbunuh dengan nafsu amarahnya. Nggak kuat paru-parunya. Dari paru-parunya jebol geti nanjak. Ya. Anak wong mati sewise nyewat-nyewat anak. Anak Bapak Ibu. Tong nanjak ketiaya ning endas nggih, pecah pembuluh darah. Kejet wis waras. Meninggal setelah dia marah. Jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Nanti jisim latif ketika jenengan meninggal warnanya merah. Dominasi warnanya merah sebagai ciri. Dia kurang bagus dalam menjalani hidup. Lamun diarani jin abang agak lembek. Jin merah ya. Al-jinsi merah ya. Jenis goib sing merah ngong jisim latif warnanya merah. Sampai beli gelem ya diarani jin abang ya. Ya. Nah, pemahaman ini harap diperhatikan baik-baik oleh jenengan. Bisa saja kapan saja nafsu amarah ini bergabung dengan nafsu lainnya. Oke, muncul nafsu amarah. Tapi kita harus pandai memanage bergabung dengan nafsu yang mana? Paham nggih? Nah, maka di sini kita pelajari selanjutnya. Yang ketiga adalah merah menguning. Ini tanda nafsu amarah sedang bergabung dengan nafsu sufiyah. Iri, dengki, hasud, ujub itu sufiyah. Gara-gara itu amarahnya muncul dan kemudian bekerja sama. Terjadilah hal-hal yang kurang baik. Gawe reruwede jagat. Jadi hatinya sedang menguning. Merah menguning ya maksudnya ya.
merah memutih. Nah, ini saudara. Nafsu amarah sedang bergabung dengan nafsu mutmain. Nafsu mutmain itu tenang, tentrem, ayem. Itu mutmainah. Mutmainah. Marah, oke marah. Dibikin kesel, akhirnya dia marah-marah. Wajar dong saya marah, kamunya bikin kesel saya. Gitu. Boleh, silahkan marah. Tapi, marah yang sampean proses itu sekiranya marah yang tidak menjadi penderitaan bagi diri kita dan orang lain. Nego, saudara. Nah, oke, karena kita tahu ada gabungan dari nafsu amarah ini ke nafsu-nafsu lainnya, daripada kita marah itu bergabung dengan lawama, dengan apa? Sufi ya oke. Kita harus bergabung dong dengan mutmainah agar kita diberkahi nafsunya. Maka bergabunglah dengan mutmainah. Nah, apa? Saudara, tenangkan hatinya walaupun sedang bergejolak. Ini proses. Ini tidak mudah. Ini harus berkali-kali diulang. Harus dipelajari, didalami sampai jenengan mampu agar merahnya menjadi memutih. Nah, nanti ada tahapan-tahapan yang akan sampai pelajari nanti. Sebenarnya ini adalah pelajaran di santri mutawasid. Sudah saya tulis kitabnya dan nanti tinggal baca saja di santri mutawasid. Ya, nanti saya akan umumkan kapan seluruh keluarga besar ini berpindah ke santri mutawasid dan nanti bukunya saya umumkan. Nanti silakan di pesan ya. Nggih, matur nuwun. Nah, merah kristal. Ini nafsu amarah sedang bergabung dengan nafsu radiyah. Luar biasa, saudara. Dia digunjing. Karena nafsu amarahnya sudah bisa berkoordinasi dengan nafsu mardia, dia ridho. Sok digunjing, sok model apa, sok? Oh, nggih. Sira bocah goblok. Nggih. Sore-sore wis ngomong kaya konon. Nggih. Pintere sepira, guru sapa sira? Telinga mendengar. Tapi karena amarah kita sudah bergabung dengan apa? Rodiyah, dia ridho. Iya, isun goblok bener sampean, isun goblok. Mengono. Terima dengan segala pengaruh yang berasal dari luar. Terima. Ana maling digebuki, melu ngebuki beli sampean. Bengen durung belajar torekot sampean nyokot pentung. Nyokot watu. Nggih. Hajar setemene nggih. Bahkan niat, ayo kita bunuh. Oke. Mending bakal beli wiridan, kadang wiridan Allahu Akbar kedik. Hajar setemene. Bahkan bakal malingnya beli mempan-mempan sampai maca ajian nggih. Hajar setemene selempor ya. Dulu mungkin begitu. Nggih. Leres mboten? Tapi sekarang sudah bertorek. Nggih. Ada cara lain daripada itu. Nggih. Ana beli waliullah tolu ndeleng ning pasar wong digebuki, toli melu ngebuki langka wali model mengonon.
Enggak ada rumusnya waliullah begitu. Nggih. Dia bertindak dengan caranya, dengan doa, nggih, dengan ikhtiarnya. Nggih. Semoga semuanya baik-baik saja. Nggih. Maling silahkan urusan negara, nggih. Urusan dengan dosanya. Yang dimalingi dia doakan, ngoten nggih. Yang dicopet nggih, didoakan, nggih. Dan diproses secara syariat yang sifatnya rahasia, yang mungkin hanya dimiliki oleh para wali tersebut. Ada beda cara. Ada fase-fase tingkatan kerohanian ketika mengolah hawa nafsu. Jelas paham, sederek? Nggih. Nah. Ana wong wadon loro tiba sing motor. Siji kurang prigel, lorone prigel. Kira-kira didik yang ditulung. Sok. Iki jati diri, sederek. Nggih, jati diri kita ada di situ. Kira-kira jenengan mau tolong yang mana dulu? Kalau dua-duanya nggak mungkin, sederek, harus satu per satu. Yang mana dulu? Nah, ketika sampean menolong dengan sengaja itu yang apa? Yang cantik dulu. Oke. Ini sudah jelas. Berarti sampean itu sedang berproses nafsunya bergabung dengan nafsu-nafsu yang kurang baik. Wah, ini dulu cantik ininya belakangan. Oke. Diangkat motornya, ditolong yang cantik dulu, ditanyain lama lupa. Nggih. Sampai nulung manis njaluk nomor HP, kurang ajar. Ya. Ini jadi diri kita, sederek. Lah, kalau sampean misalnya mengalami itu, nggak apa-apa loh. Tolong dulu yang apa? Loh, yang paling parah tidak tahu dia mau cantik ataupun kurang cantik. Oh, ini jadi diri, sederek. Iya. Pun si aja Kang bagus dikit Kang diului, Kang besak wis parah, milih Kang beli parah. Jadi diri ada di situ. Ingat baik-baik, sederek. Nah, banyak gabungan nafsu amarah dengan nafsu lainnya. Contohnya banyak sekali. Banyak sekali. Nah, merah manik. Artinya manik ini merah tapi indah sekali. Karena apa? Karena merahnya ini berwarna-warni. Paham nggak? Manik ya? Manik ya? Pelik. Nah, ini menandakan amarah kita bergabung dengan mardiyah. Merasa diridoni. Kalau sampean dihina, kan terima ya? Terima. Berarti itu rodiyah. Habis terima semua clear. Oke. Saya nggak ada pengaruh, dianya nggak ada pengaruh. Saya baik, dia baik. Saya nggak melekat, dia nggak melekat. Artinya merasa diridoi dari proses yang sedang berkembang tersebut. Nah, ini sederek. Kita digunjing, oke saya terima, dia menggunjing. Bagaimana agar menjadi sesuatu yang tidak berpengaruh bagi dia, boleh. Kita berproses lebih lanjut ke mardiyah,
caranya adalah mendoakan. Karena kita ridho, kita doakan. Walaupun dia lagi gunjing, dia lagi menghujat kita, menghantam kita, menekan kita, gak apa-apa, kita proses. Segera saat itu. Nah, ini sudah makom luar biasa, saudara. Jarang orang punya hati seperti Rodiyah Mardiyah, jarang. Dalam keadaan dia mudah untuk membangkitkan nafsu amarah. Dijadikan proses bagi dia untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa. Kalau bisa mengalirkan energi, alirkan energi. Bagi-bagilah. Bagi-bagi. Akhirnya tumbuh kesadaran tanpa dia sadari dari orang yang menekan kita itu. Tanpa dia tahu ada kekuatan yang mengalir dari tubuh kita kepada dia. Nah, ini luar biasa. Di tanda-tandanya proses nafsu amarah bergabung dengan Mardiyah. Bukan Mardian nih. Nama Mardian kah? Kelingan beli Mardian. Bang Mandor golongan ya. Kemudian ada merah terang, jadi merah tapi terang. Nah, ini menandakan amarahnya sedang bergabung dengan nafsu kamilah, nafsu sampurna. Oke, saya dimarahi, saya ridho. Oke, semoga Allah meridhoi. Dan ini adalah kasampurnaan. Artinya apa? Semua dileburkan kepada yang maha segala-galanya. Sehingga tidak ada sedikit pun titik noda di nafsu amarahnya. Dia kembalikan semua keadaan itu, kejadian itu, saat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa, saudara. Ini sudah bicara tauhid dalam qalbu, ya, tentang apa? Sifatullah, af'alullah, ya, wujudullah dan sirullah, nggih. Bahkan zatullah. Nah, gabungan kepada nafsu-nafsu lainnya sudah saya terangkan.